Pada sore hari ini kami akan mulai membicarakan ya tentang kehidupan lebah itu sendiri berada di dalam hutan belantara. Di situ saya bisa melihat ya lebah itu berkeliaran sebelum mendapatkan tempat ya bikin sarang itu sendiri atau dahan yang tempat membuat sarang itu sendiri. Dan lebah itu memilih supaya apakah baik atau tidaknya. Misalkan dahan itu tempat bikin sarang, apakah itu banyak semut atau serangga yang lainnya, itu tidak bisa dihunikan oleh lebah itu sendiri. Karena apa? Itu sangat mengganggu kehidupan lebah. Jadi di situ tidak bisa ya dibikinkan sarang oleh lebah itu sendiri jika ada di situ pengganggunya. Jika dahan pohon kayu itu tidak ada pengganggu seperti lebah, nah disitulah mulai semut berterbangan di muka ya keliling berterbangan. Misalkan jumlahnya itu saya ambil tadi 50.000 ekor lebah ya berkeliling dan mencari dahan itu apakah baik atau tidaknya. Ternyata setelah setengah jam ya lebah itu berterbangan dan melihat batang pohon atau dahan pohon itu tadi, sehingga keadaannya tidak ada semut-semut menghuni di dahan itu, sehingga disitulah terjadinya dan pembentukan ya lebah 50.000 ekor itu tadi, sehingga dari jumlahnya dari 1.000 sampai 5.000 sampai 10.000 mulai ya hinggap di bawah dahan itu sendiri, sehingga sampai 30.000 terbentuk semakin habis jumlahnya 50.000 ekor lebah itu, sehingga terbentuklah sebuah sarang itu sendiri ya pada pohon kayu yang sudah dipilihkan oleh lebah itu sendiri. Setelah itu mungkin siangnya sudah kumpul menjadi sarang, jadi berterbangan 50.000 ekor itu tadi sudah kumpul di sarangnya di bawah ya dahan kayu itu tadi. Dan besoknya saya mengira ya lebah itu mulai musyawarah atau berbicara antar pembicaraan batin antar batin, karena lebah itu tidak bisa berbicara seperti manusia tetapi berbicara batin dan antara batin. Dan lebah itu juga salah satu sama-sama tenggang rasa, jadi sama-sama jelas dan mengerti tugas ya lebah itu masing-masing, karena lebah itu dinamakan salah satu hewan masyarakat juga. Nah setelah itu terbentuknya sebuah sarang ya 50.000 ekor itu tadi hinggap ya di bawah dahan itu. Setelah paginya saya duduk ya di mana saja berada, atau di ladang atau di hutan atau menembak ya, ada kelihatan beberapa ekor lebah. Saya melihat ya hinggap di bunga mekar itu sendiri sampai jam 6, jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 itu masih ada ya embun-embun serbuk manisan itu sendiri, salah satu dari bunga yang mekar itu ya, atau bunga sari, boleh dikatakan itu bunga sari ya. Jadi semuanya itu semut lalu menaruhkan salah satu embun-embun tetesan manisan itu tadi dari bunga itu di kaki lebah itu. Ada salah satu tempat penyimpanan supaya tidak mudah jatuh. Setelah apa itu lebah dapat madu itu lalu disimpan di kakinya, lalu terbang dan membawa ke sarangnya itu tadi. Demikianlah jumlah lebah yang harus pergi itu menurut saya pada hari yang kedua itu. Misalkan jumlah lebah 50.000 ekor lebah itu mungkin terbangnya harus ya 25.000 ekor pada satu harinya untuk mencari serbuk manisan bunga sari itu tadi yang berada di dalam hutan itu sendiri. Sehingga dan besok lusanya selalu terus bergantian ya 25.000 bergantian dengan yang istirahat dan menjaga sarangnya bergantian juga 25.000 bergantian terus lalu bergantian untuk mencari
sebuah manisan itu sendiri, atau boleh dikatakan ya madu. Jadi madu dijadikan madu sudah dibuatkan di dalam sarang itu sendiri. Setelah lebah itu datang dan menyimpan di dalam lubang, ada lubang di dalam sarang, dan lalu ditutup di pintu ditutupkan oleh lebah itu sendiri. Ya, apa gunanya nanti setelah lebah itu 1 minggu, 2 minggu, selalu terus begitu kerjanya mencari bunga mekar di dalam hutan. Setelah sampai 21 hari, maka telur itu menetas ya menjadi anak lebah muda dan menjadi tua. Setelah tua ya, lebah yang tua ini membuka ya pintu tempat penyimpanan air madu ini, dan lebah yang tua ini sebagai ibu dan bapak pengasuhnya yang tertua mengasuh anaknya supaya membawa makan manisan atau madu-madu yang disediakan di dalam sarang itu sendiri. Jadi setelah besar lebah itu ya minum. Setelah minum, banyaknya madu di dalam sarang itu sudah disimpankan oleh ibu dan bapak pengasuh yang tertua itu tadi. Setelah tua, dan lalu lebah itu pergi dan meninggalkan sarangnya. Jadi setelah ditinggalkan sarang itu, warna putih bagian atas, di bagian bawahnya salah satu warna merah, itu sudah tidak ada lebahnya. Berarti tidak boleh dikatakan jumlah lebah itu tadinya ya 50.000. Setelah itu tidak ada diganggukan oleh manusia atau diambil ya salah satu sarang atau madunya, sehingga jumlah ya lebah itu sekitar 100.000 ekor lebah. Jadi kesana lagi ya lebah berterbangan mencari lagi tempat-tempat yang terbaik. Misalkan tempat-tempat terbaik itu, pertama tempat lebah itu istirahat di dalam hutan. Jika lebah itu terbang 1 hari full, misalkan pas ketemu jam 5 jam 6 itu mungkin bisa lebah dak-dakan atau seberangan ya hinggap di bawah pohon dahan itu tadi, sehingga di situ tempat bernaung, dan besoknya juga. Nah sekitar itu bisa jadi bisa enggak ya, bisa jadi bisa enggak. Kalau bisa enggak jadi, misalkan apa, di sekitar itu tidak ada persediaan bunga atau kayu berbunga, itu tidak ada sekitar itu, mampu dalam 2 hari 3 hari lalu pindah lagi ke sana. Nah jadi begitu terus pindah ya. Lalu kalau di hutan yang lainnya ada diberikan kesempatan kayu berbunga atau di semak belukar ya, di situ tempat lebah mencari dahan yang terbaik, tempat menghuni atau bikin sarang itu sendiri. Nah jadi di situ saya melihat sangat aneh sekali ya, lebah itu bikin rumah untuk melindungi anaknya, sehingga lebah itu berkerumun, kumpul, menyusunkan ya dari bawah dahan dan turun sampai ke bawahnya dan sambung menyambung, dan sayapnya itu salah satu ya disusun rapi ke bawah begini. Setelah hari hujan ya, sehingga lebah itu tidak basah atau tidak kedinginan atau anti hujan, boleh dikatakan. Karena apa ya, sayap lebah itu mengandung lemak, itu yang utama, terutama lagi salah satu badan atau jiwa lebah itu sendiri mengandung lemak. Jadi tidak bisa terkandung hujan di dalam ya tubuh lebah itu sendiri. Itu pertama, maka lebah itu tidak ada mati kedinginan dan juga tidak pernah mati kepanasan. Sudah ya diberikan salah satu salah satu pencegahan dari awal mula ya, karena alam semesta menciptakan serta isinya salah satu lebah penghuni di dalam hutan. Nah, jadi di situ sebaiknya saya melihat memanglah salah satu lebah itu sangat baik, dan kita nanti melihat salah satu sarang-sarangnya itu. Jadi sarang-sarangnya itu bila semut bergantian pergi untuk mencari makanan, keluar masuk berterbangan
ya kelihatan salah satu nantinya ya sarangnya itu ya berisi ada warnanya putih, ada warna merah. Jadi merah itulah kan salah satu sudah berisi atau anaknya mulai sudah tua. Nah di situ juga kita salah satu kalau melihat ya begitu besarnya tanggung jawab ya, induk atau ibu dan bapak lebah itu sendiri terhadap anaknya sendiri itu. Jadi bekerja sama, terutama lebah itu memeliharakan anaknya supaya berkembang hidup lebih baik dan lebih banyak. Jumlah lebah berasal dari 100.000 itu menjadi 200.000 ya lebah itu sendiri. Itu luar biasa ya. Jadi kalau dipikirkan embunnya saja diambil ya, tidak setetes seperti tetesan hujan seperti sebesar ya biji beras. Air madu itu dititipkan di kaki lebah itu. Jadi itu kumpul ya di sarangnya itu sehingga terjadilah sebuah madu luar biasa sampai 25 liter. Luar biasa ya lebah itu bertanggung jawab dan memelihara anaknya sampai begitu. Jadi demikian kiranya salah satu saya bicarakan masalah lebah sebagai hewan masyarakat bisa bekerja sama atau bergotong royong untuk merelakan dan untuk memajukan kehidupan anak lebah itu ke depan semakin hari semakin baik dan semakin hari semakin banyak. Dan sampai di sini kiranya saya bisa berbicara tentang lebah itu berkembang dalam hutan dan juga lebah bisa ya, mengambil salah satu air madu dari serbuk bunga di sekitar hutan itu sendiri sehingga saya juga banyak mengucapkan terima kasih pada sore hari bisa lebih jelas dan dimengertikan oleh penonton-penonton dan memuaskan. Dan di samping itu juga misalkan ada salah satu tutur kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi itu yang salahnya jangan diambil, yang benar kita ambilkan dan kita selamat membuktikan ya salah satu apakah benar atau salah. Lebah itu selalu berkembang terus di dalam dunia ini jika tidak ada pengganggunya. Demikian kiranya saya ucapkan banyak terima kasih dari Jambat TV. Hitung zaman sadi, zaman masih kawaya, mahi ulun ngari wadai, ku tak eleh buat jumpun. Hitung zaman sadi, zaman masih kawaya, mahi ulun ngari wadai, ku tak eleh buat jumpun. Hitung zaman sadi, zaman masih kawaya, mahi ulun ngari wadai, ku tak eleh buat jumpun. Kumisi buah witula, buah pitaru, buah tapupur, buah amu kakak, buah amu sisin, buah samea, buah sari kayu. Irule kesah zaman hanteru, kesah zaman rumis,
ulun matu sanang kami pada umak mi arai. Kaitung zaman sadi, zaman masih kawa iya mahi ulun ngari wadai ku tak eleh buat jumpun. Kaitung zaman sadi, zaman masih kawa iya mahi ulun ngari wadai ku tak eleh buat jumpun. Kumisi buah witula buah pitaru buah tampupur buah amu kakang buah amu sisi buah samea buah sari kayu. Irule kesah zaman hanteru, kesah zaman rumis. Ulun matu sanang kami pada umak mi arai. Irule kesah zaman hanteru, kesah zaman rumis. Ulun matu sanang kami pada umak mi arai.